الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, Allahumma amin. Mata ja'alaka fid dhahir mutamassilan li amrihi wa razaqaka fil batin al-istislama liqahrihi faqad a'zamal minnata 'alaika. Mata ja'alaka fil zahir mutamassilan li amrihi, ketika Allah menjadikanmu taat kepada perintahnya secara zahir, dan Allah mengkaruniakanmu akan penerimaan dalam hatimu terhadap qaharnya Allah, terhadap takdir beratnya Allah, faqad a'zamal minnata 'alaika, maka sungguh Allah telah memberikan hadiah yang sangat besar atasmu. Kita ulangi, ketika Allah menjadikanmu patuh, taat secara zahir kepada perintahnya dan mengkaruniakan dalam batinmu, dalam hatimu al-istislam, penerimaan sepenuhnya terhadap qaharnya, takdirnya yang berat, faqad a'zamal minnata 'alaika, maka sungguh Allah telah memberikan a'zamal minnah, hadiah yang agung, ya, karunia yang besar, 'alaika, kepadamu. Jadi dalam hikmah ini Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin mengajarkan kita dan ingin memberitahukan kita bagaimana kita ini dikatakan benar-benar orang beriman atau sepenuhnya beriman. Nah, karena nanti ada yang beriman secara zahir, tetapi dalam batin, dalam hatinya masih kurang imannya. Artinya baru betul-betul beriman adalah iman yang dilakukan secara zahir dan yang dilakukan juga secara batin atau dalam hati. Ini baru sempurna iman. Kalau tidak, maka imannya belum betul-betul dianggap iman yang sebenar-benarnya. Jadi ada dua hal. Yang pertama, mutamatsilan li amrih.
Fi zahir mutamathilan li amrih, secara zahir kita patuh taat kepada setiap perintah Allah dan kita menjauhi setiap larangan Allah. Kewajiban kita laksanakan, yang dilarang, yang diharamkan kita tinggalkan, bahkan yang sunat-sunat juga ikut kita kerjakan, yang makruh kita tinggalkan. Secara zahir kita itu benar-benar taat kepada Allah. Nah, yang poin pertama ini alhamdulillah banyak, meskipun ada masih saudara-saudara kita yang belum taat kepada Allah secara zahir. Masih banyak orang yang tidak sholat, masih banyak orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tetapi setidaknya secara zahir kalau sudah ikut semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, ini sudah bagus. Baru satu tingkat, tapi baru satu sisi. Nah, dan ini alhamdulillah banyak hari ini, apalagi kita lihat perkembangan makin hari, antusiasme, semangat keagamaan itu semakin tinggi. Orang-orang semakin semangat beribadah, semakin semangat ke masjid, semakin semangat ikut pengajian. Pokoknya semakin hidup suasana keagamaan, kegiatan-kegiatan keislaman dan lain sebagainya, itu makin bagus, makin makin hidup suasananya. Namun itu masih zahir, atau bahasa lain itu masih yang nampak atau tampilan, ya. Maka di sini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebut itu taat secara zahir. Di sana ada satu lagi yang itu bahkan lebih besar sebenarnya, taat secara batin. Artinya tidak cukup kita hanya taat secara zahir, patuh kepada Allah secara zahir, kita juga harus taat dan patuh kepada Allah secara batin atau dalam hati dan jiwa kita. Apa itu taat secara batin? Al-istislamu liqahrihi, menerima sepenuh hati. Istislam ini menerima, tidak protes, tidak mengeluh kepada Allah. Al-istislam menerima sepenuh hati liqahrihi, bagi qaharnya Allah. Qahrihi ini yang kemudian menjadi salah satu nama Allah, Al-Qahir. Dalam Al-Quran disebut wa huwal qahir fawqa ibadih, dialah Allah yang berkuasa, yang mengendalikan, yang memastikan seluruh makhluk ini di bawah, harus ikut di bawah kehendak Allah. Tapi yang qahar ini, dia bedanya, nama Allah Al-Qahir ini dia lebih kepada hal-hal yang sifatnya berat. Misalnya seperti cobaan hidup lah, seperti pembahasan kita sebelumnya. Cobaan hidup, musibah, bahkan bencana dan lain sebagainya. Dan semua kita manusia pasti ada cobaan itu, enggak mungkin tidak ada. Mau mukmin, mau kafir, siapapun manusia. Apalagi kita orang beriman. Allah katakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfuthi wath thamarat. Walanabluwannakum, dan sungguh akan kami coba kalian, akan kami uji tingkat yang zahir tadi. Yang tadi kan secara zahir sudah bagus, ibadah sudah jalan, salat sudah jalan, ke masjid sudah lancar, pengajian sudah bagus, aktif. Tapi kan itu masih tampilan luar, belum diuji sejauh mana dia menerima
keadaan-keadaan tertentu yang tidak mengenakkan hatinya, yang itu tentu di bawah qaharnya Allah, di bawah kendalinya Allah. Jadi qahir ini adalah Allah mengendalikan alam ini dengan cara yang agak berat. Maka di sini kita diuji sejauh mana ketundukan kita. Kalau takdir yang enak-enak itu semua terima, semua istislam ya. Kalau bisa ditambah terus ya. Tapi coba ketika takdir yang berat. Jadi takdir yang berat ini adalah hasil daripada sifat qahar Allah, atau hasil daripada nama qahir Allah. Jadi hasilnya adalah takdir yang berat. Dan Allah perlu menunjukkan qaharnya. Seperti kita katakan sebelumnya, kalau Allah tidak pernah menunjukkan qaharnya, kita manusia bisa berbahaya, bisa menganggap diri Tuhan kita. Kalau alam ini tidak terjadi sesuatu di luar kendali manusia, semua terjadi di bawah kendali manusia, maka manusia akan mengatakan dirinya Tuhan. Seperti Fir'aun. Fir'aun kenapa berani mengatakan dirinya Tuhan? Karena hidup dia berapa tahun? 300-400 tahun dia memang gak pernah sakit. Maka dia berani mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian, kata Fir'aun. Maka Allah perlu dengan qaharnya melakukan sesuatu di alam jagat raya ini untuk menunjukkan kepada makhluk, kepada manusia bahwa mereka punya Tuhan, bahwa di sana ada kekuasaan di luar kendali mereka. Kalau tidak nanti orang zalim makin menjadi-jadi, manusia akan memakan sesama dirinya, sesama manusia. Sebagian akan menghancurkan yang lain, akan memperbudakkan sebagian yang lain. Jadi Allah perlu menampakkan qaharnya dengan takdir-takdir yang berat, agar manusia itu pertama tadi sadar, oh ternyata alam ini ada yang punya, ternyata alam ini di luar kendali kita. Kita boleh mengatur, merencanakan, membuat planning dan lain sebagainya, tapi ternyata kita tidak punya kendali. Begitu banyak sudah kita mengatur program-program, tiba-tiba terjadi musibah misalnya, buyar semua. Baik itu musibah personal kita masing-masing, sakit dan lain sebagainya, kematian dan lain sebagainya, maupun musibah yang sifatnya skala umum, skala kolektif, seperti bencana alam apapun bentuknya. Itu adalah hasil daripada qaharnya Allah. Maka kita orang beriman, orang bertauhid, karena kita sudah tahu adalah bahwa salah satu nama Allah adalah Al-Qahir. Maka dari situ apapun terjadi di alam ini yang sifatnya berat, ini qahar Allah. Ini adalah sifat qahir Allah yang kita pelajari dalam tauhid. Seperti kata Syekh Ramadan Al-Buti, ketika seseorang berada di kapal yang besar di tengah samudra, di laut, saat kapal itu berguncang, air ombaknya berpuluh-puluh meter, gelombang tinggi, badai di tengah laut, di samudra, maka seorang yang beriman dia akan tetap tunduk, berusaha menenangkan diri, dan dalam hatinya ini Allah sedang menunjukkan qaharnya, bahwa laut ini di bawah kendali Allah, kapal ini di bawah kendali Allah, angin dan badai ini di bawah kendali Allah. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena memang nama Allah tadi Al-Qahir, liqahrihi. Kemudian istislam, ketika kita mengetahui itu adalah di bawah kendali Allah, al-istislam, kita menerima sepenuhnya.
Tapi bukan berarti saat dikatakan al-istislam itu menerima sepenuhnya tidak berat. Berat. Tidak mungkin tidak berat, karena kita bukan malaikat. Tetap berat. Orang sakit meskipun dia menerima itu adalah kehendak Allah, tapi bukan berarti dia tidak merasa sakit, tetap sakit. Ketika kita mau dioperasi, kita terima mau dioperasi. Tapi apakah kita nggak tahu bahwa dengan dioperasi kita akan merasakan sakit nanti habis bius? Kita tahu. Tapi kita tetap memberikan, menandatangani saya mau dioperasi, silahkan belah tubuh saya untuk operasi. Karena kita tahu bahwa dengan dioperasi itu akan ada kebaikan setelahnya. Walaupun sakit. Menan habis bius kamu kerut-kerut. Kau sakit, berat lah kau. Maka seperti itulah ketika kita menerima qahar Allah. Bukan tidak sakit, sakit. Maka Rasulullah saja ketika wafat, pamannya Abu Talib, orang yang paling menjaga Rasulullah, paling melindungi Rasulullah. Kemudian pada tahun yang sama, selang 6 bulan, wafat istrinya yang paling dicintainya, Khadijah. Musibah besar, musibah berat. Di saat dimusuhi oleh orang Mekah, ada 2 orang yang paling mencintai Rasulullah. Dua-duanya diambil oleh Allah di tahun yang sama. Sampai kemudian tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun sedih. Jadi ketika misalnya musibah datang, kita mengatakan kita berduka, itu hal yang fitrah. Kita bersedih. Justru kalau tidak sedih tidak fitrah. Perlu kita pertanyakan, tidak berduka perlu kita pertanyakan juga, apa hatinya sudah dicopot atau bagaimana? Berat. Sampai tahun itu disebut dengan Amul Huzn dalam sejarah. Tahun Rasulullah bersedih, 1 tahun itu. Kemudian ketika Rasulullah diberikan hadiah oleh Allah, lahir anak laki-laki dari Maryah Al-Qibtiyah, Ibrahim. Karena Rasulullah anak-anaknya yang laki-laki meninggal semua masih kecil. Dikasih hadiah, anak laki-laki lahir, anak baru, anak yang terakhir itu dari Maryah Al-Qibtiyah, anak laki-laki. Tetapi ternyata lagi Rasulullah senang-senang, bahagia setelah semua anak laki-laki meninggal dan semua anak perempuan satu persatu pun meninggal. Yang tersisa cuma Fatimahuz Zahra. Yang lain semua meninggal, Rasulullah masih hidup. Tiba-tiba lahir anak laki-laki, senang bahagia Rasulullah. Sedang digendong-gendong masih bayi, meninggal Ibrahim, anak laki-laki terakhir Rasulullah. Menetes air mata Rasulullah, ru'i mata. Tingkat Rasulullah ru'i mata. Karena memang ada takdir berat, ada takdir enak. Gimana begitu? Sampai ada sahabat yang protes, "Ya Rasulullah, ila hadza, masa engkau menangis?" Maksudnya ada sahabat berpikir begini, kalau sudah jadi Rasul jangan sedih-sedih lagi kalau ada apapun yang berat. Nah, Rasulullah juga manusia. Rasulullah mengatakan, "Innal 'aina la tadma' wa innal qalba la tahzan." Hati ini tidak mampu membendung air mata yang mata ini tidak mampu membendung air mata yang tumpah. Wa innal qalba la tahzan, dan hati ini memang sangat gundah. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tetapi kita tidak boleh mengeluhkan takdir Allah, tidak boleh memprotes Allah, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang menolak takdir Allah. Inilah istislam namanya, ya, tunduk, menerima sepenuhnya takdir Allah yang syada'id, yang berat-berat. Walaupun kondisi berat terasa.
Nah, istislam ini menjadi tanda seseorang yang secara zahir tadi sudah bagus. Kalau secara batin dia ada istislam, berarti dia betul-betul bagus. Namun kalau secara zahir dia lancar, ibadahnya bagus, begitu Allah sesekali menunjukkan qaharnya, dia tidak menerima. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kalau merujuk kepada hikmah ini, maka nanti dia masuk kepada ayat dalam Al-Quran itu surah Al-Hajj. Allah berfirman, wa minan nas may ya'budullah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhih. Allah mengatakan di antara manusia ada yang menyembah Allah itu ala harf, menyembah Allah sesuai keadaan. Bagaimana maksud menyembah Allah sesuai keadaan? Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau ketika dia menyembah Allah, salat, ibadah dan lain sebagainya, keadaan yang dia terima enak, rezekinya lancar, semuanya mudah, itma'anna bihi, dia kemudian merasa senang, merasa happy, bahagia, makin semangat ibadahnya dan lain sebagainya. Wa in asabathu fitnah, tetapi ketika dia ditimpa musibah, fitnah ini ujian, ditimpa musibah, ditimpa ujian, sebagaimana Allah katakan dalam ayat yang lain, ya, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira cukup dengan mengatakan kami beriman, kemudian kami melaksanakan ibadah, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum dicoba? Apakah mereka mengira sudah cukup? Belum. Yuftanun, belum dicoba, harus dicoba dulu. Maka ada orang ketika belum dicoba ibadahnya lancar, semua aman, tapi ketika wa in asabathu fitnah, ketika dia mulai dicoba oleh Allah dengan berbagai macam ujian hidup, hal-hal yang tidak enak menimpa dia, inqalaba ala wajhi, berubah raut wajahnya. Langsung dia bahkan dia protes Allah. Karena ada orang kadang-kadang mengatakan, ya Allah, padahal saya sudah taat, padahal saya sudah ke masjid, sudah bagus, sudah ini, sudah itu, masa seperti ini? Masa engkau berikan cobaan seberat ini? Berarti ini belum betul-betul murni ketaatannya kepada Allah. Jadi ketaatan yang betul-betul yang diharapkan oleh Allah adalah ketaatan secara zahir, melaksanakan seluruh perintah, menjauhi seluruh larangan, dan ketaatan secara batin, menerima seluruh takdir Allah. Meskipun berat, tadi kita katakan, bukan ketika kita katakan menerima ini tidak berat atau yang ada berat. Sampai Rasulullah saja tadi kita katakan begitu berat menerima cobaan itu. Tapi ingat, Rasulullah mengatakan, inna asyaddan nas bala al-anbiya. Manusia yang paling berat, paling banyak bala, maksudnya cobaan hidup, para nabi, para rasul. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, innallah idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, ibtalah, maka Allah akan menguji, memberikan banyak cobaan. Maka dalam konteks inilah kita bawa ini Aceh ini. Ada orang bertanya, kenapa Aceh ini banyak sekali musibahnya? Dari tsunami dulu, terus gempa Pidijaya, terus banjir di mana-mana, sering tahunan, bahkan tahun ini paling parah. Itulah hadis tadi, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Apabila Allah mencintai hambanya, akan sering diberikan ujian. Kan para nabi seperti itu. Inna asyaddan nas bala al-anbiya, manusia yang paling berat
manusia yang paling berat, ya cobaannya para nabi, para rasul. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang berusaha berjuang dengan segala kekurangan dan kelemahannya untuk menerapkan syariat Islam itu cuma Aceh di Indonesia. Masa Allah kita katakan ingin mengazab orang Aceh? Yang enggak aja, ingin menghukum. Satu-satunya provinsi di Indonesia kalau setiap salat maghrib semua toko tutup, semua orang mati lampu, itu cuma di Aceh. Ke Medan saja nggak tahu kita masuk maghrib, apalagi ke Jakarta dan seterusnya. Masa ada orang mengatakan Aceh dihukum, diazab? Ya, cuma di Aceh. Dengan segala kelemahan kita tadi, dengan segala kekurangan kita berjuang. Cuman kan kita bukan orang sempurna. Buat kanun-kanun. Cuma di Aceh tidak ada bank konvensional. Cuma di Aceh yang ada bank syariah. Ya. Maka apa makna lain selain innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah? Sesungguhnya Allah apabila mencintai orang hambanya akan sering diuji. Ada makna lain apa selain hadis itu yang untuk orang Aceh? Ya. Mau kita bawa ayat-ayat azab, mau kita bawa hadis-hadis azab? Kalau Israel ya, atau apa konco-konconya dan lain sebagainya. Jadi jangan bawa ayat-ayat untuk kaum Nabi Nuh ke sini. Itu kaum Nabi Nuh. Jangan bawa ayat-ayat kaum Nabi Lut ke sini. Azab untuk kaum Nabi Nuh ini sedang seperti kaum Nabi Nuh diazab banjir bandang, azab kaum ini, kaum itu. Itu sudah jelas dalam Al-Quran dan Allah langsung yang menyebutkannya. Nah, untuk Aceh siapa yang menyebutkannya? Ada disebut oleh Allah, ada disebut oleh Rasulullah, itu azab. Ada disebut oleh ulama, yang ngomong pun dihukum, diazab, sedang dihukum, sedang diazab. Dia pun bukan ulama. Dia pun ya takalan cak naik semayang lagi. Urung pegahan. Dan naik semayang telah wate. Lehu karata, ata kara mudrib kara isya aja. Jadi apa jadi semayang? Tubuh je posisi peluh punya nak jaga. Atau 3 dengan Jumaat je letak segala Jumaat ikut semayang qabliyah. Jumaat je qada tubuh berjaro kunut. Fikir kunut nya poh 12 lehu pagi qada tubuh kunut. Beda konteksnya. Tak mungkin lah ya. Walaupun kita akui di sana sini masih banyak kekurangan, masih ada maksiat masih ada. Tapi kalau mau hilangkan 100% itu di surga nanti. Kalau sekarang pada masa Nabi juga banyak maksiat, banyak orang munafik, banyak orang musyrik. Di mana di dunia hari ini yang paling steril? Tidak ada namanya dunia. Di surga nanti baru. Tapi setidaknya kita berjuang sudah luar biasa. Pendahulu kita dulu sampai hari ini kita terus berjuang. Yang buat kanun, yang pengawasan di lapangan turunkan itu di Nasional Islam WIHA setiap hari. Halu-halu syariat Islam, yang berdakwah, yang semua yang ini kita akan berjuang bersama-sama ini untuk syariat Islam. Cuman itulah tanda Allah sayang kepada kita. Dalam pertengahan kena ujian, dicoba lagi. Dan alhamdulillah di Aceh itu setiap musibah itu enggak ada orang gila, enggak ada orang yang kemudian gila dengan musibah itu. Bahkan yang orang yang je kepungo masalah lain, masalah game, masalah enggak ada. Orang Aceh itu semuanya kalau ditimpa musibah tetap alhamdulillah ujung-ujung. Saya ditimpa tsunami, rumah saya dibawa semua, istri saya meninggal, anak saya 5 dibawa semua. Saya kaki putus, tapi alhamdulillah saya masih hidup. Ya, kan begitu semua. Nggak
Ada, coba saya sudah diteliti langsung itu, bukan oleh kita. Kalau kita ngomong mungkin kita enggak objektif. Itu ada penelitian dari Jepang itu, Yofukuda, dia buat buku itu. Dia buat penelitian, dia bandingkan antara masyarakat Aceh dengan masyarakat Jepang dalam menyikapi bencana. Semua di mulut orang-orang korban itu yang diwawancarai, di ujung-ujung tetap ada kata-kata alhamdulillah lu mutaudi walaupun lagi mulai kawi. Kemudian dan seterusnya. Sedangkan di tempat orang itu, di negeri orang itu banyak yang ketika musibah itu mentalnya hancur, kemudian bahkan sampai alhamdulillah. Nah, kita di sini tidak seperti itu. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, namun demikian Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kita untuk terus semangat menunjukkan ketaatan kepada Allah secara zahir. Tetap harus tapakat semayang orang baik pi dengan musibah anda semayang, ibadah semangat, ibadah zahir, pengajian tetap lancar, hidupkan di mana-mana tempat, zikir, berbagai bentuk ibadah zahir. Tapi juga harus kita kuatkan secara batin. Di samping juga ikhtiar. Udah salah pahami, jangan nanti dipahami ketika kita mengatakan kita tunduk pada takdir Allah, ini semua takdir Allah, kita terima saja selesai. Itu di segi akidah, segi tauhid. Tapi di sisi ikhtiar harus kita berusaha agar musibah itu kita minimalisir, tidak terjadi dengan cara melestarikan alam, menjaga alam, dan siapapun yang merusak alam harus kita hukum bersama. Itu ikhtiar, itu harus. Bukan berarti ketika kita, ini kajian tauhid, ketika kita mengajarkan tunduk bukan berarti mudah-mudahan mengadat awak perleh gunung, awak perleh bak kaya. Enggak, mereka harus kita buru juga. Bahkan itu disebutkan dalam Al-Quran. Ini terakhir, wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Ada manusia yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, kalau dia ngomong itu takjub kita. Saya punya program ini, program membangun umat, membangun manusia, memajukan Indonesia. Bahkan bersaksi-saksi lagi, menyebutkan saya punya niat yang baik, ini itu dan sebagainya. Wa huwa haladul khisam, padahal itu dia musuh paling nyata. Apa maksudnya firman Allah ini? Wa idza tawalla sa'a fil ardi, di belakang orang, di belakang rakyat, di belakang yufsidu, dia membuat kerusakan. Pohon-pohon itu ditebang, sudah gundul gunung-gunung sehingga terjadi bencana. Itu tetap sebagai bentuk ikhtiar kita tetap bersuara itu. Tetapi secara hubungan kita dengan Allah, kita selesai. Kita semua yakin tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali di bawah takdir dan qaharnya Allah, dan kita harus terima itu. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Terima kasih Gibraltar. صراط الذين Gibraltar. أنعمت Terima kasih. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.